Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Kak Jagisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai retur dan resiko aktiva tunggal bersumber dari buku Portofolio dan Investasi karya Adi Indrawan dan kawan-kawan guna memenuhi tugas mata kuliah Teori Portofolio Investasi sesi 4. Return dan risiko adalah dua hal yang selalu menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan investasi. Return dan risiko memiliki hubungan yang negatif atau dapat dinyatakan sebagai berikut. Semakin besar return yang ingin diraih, maka akan semakin besar pula risiko yang akan ditanggung. Pertimbangan yang matang akan return dan risiko mengharuskan setiap investor untuk memahami instrumen investasi yang akan dipilih dengan baik. Return seperti apa yang diinginkan, jenis dan sifat investasi, termin atau berapa lama investor hendak memiliki investasi tersebut mempengaruhi metode penilaian dan analisa beserta risiko yang akan mengikuti investasi tersebut. Selanjutnya adalah definisi dari return dan risiko. Return menurut Van der Horn dan Wachowicz adalah seluruh pembayaran kas atau cash dari surat berharga atau investasi atas kepemilikan atau ownership dan perubahan harga pasar. Dan resiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari meskipun segala persiapan dan perhitungan telah dilakukan dengan matang. Disimpulkan bahwa return adalah pengembalian atas investasi yang diharapkan oleh investor, sedangkan resiko adalah probabilitas terjadinya penyimpangan atas tingkat pengembalian investasi yang diharapkan. Return terdiri dari dua jenis, yaitu realized return atau return yang terrealisasikan dan expected return atau return yang diharapkan. Nah, return yang terrealisasi ini ada dibagi 4 cara untuk mengukurnya. Yang pertama adalah total return, yang kedua adalah relative return, yang ketiga kumulatif return, dan yang keempat adalah adjusted return. Nah, sedangkan untuk return yang diharapkan ada dua jenis, yaitu expected return berdasarkan probabilitas dan return berdasarkan data lampau. Perhitungan return. Cara menghitung total return adalah dengan menambahkan capital gain atau capital loss ditambah dengan yield. Cara mendapatkan capital gain adalah harga investasi pada periode tersebut dikurangi harga investasi pada periode sebelumnya dibagi dengan harga investasi sebelumnya. Nah, sedangkan untuk mencari yield ada dua cara. Yang pertama, jika kita berinvestasi dalam bentuk saham, yaitu dividen dari saham dibagi harga saham sebelumnya dikali 100%. Nah, untuk yield investasi dalam bentuk obligasi adalah rumus bunga dari obligasi dibagi harga obligasi pada periode sebelumnya dikali 100%. Nah, selanjutnya adalah cara menghitung relative return, yaitu total return yang telah kita dapatkan tadi ditambah dengan 1. Maka itu adalah nilai dari relative return. Nah, yang ketiga adalah kumulatif return, di mana kumulatif return ini rumusnya adalah menjumlahkan seluruh kekayaan. Nah, rumus dari kumulatif return yaitu kekayaan awal atau biasanya Rp1 dikali dengan 1 ditambah return periode keberapa. Misalnya, kita sudah investasi misalnya 5 periode, berarti 1 ditambah return periode ke-1, 1 ditambah return periode kedua sampai periode terakhir. Nah, itu merupakan kumulatif return. Nah, yang keempat adalah adjusted return, di mana cara mencarinya atau rumusnya adalah 1 ditambah return dibagi 1 ditambah tingkat inflasi dikurangi 1. Nah, itu adalah hasil dari adjusted return. Dari return yang diharapkan, yang jenis pertama adalah berdasarkan probabilitas. Cara mencarinya adalah sigma N atau sigma jumlah return yang mungkin terjadi dikali return aktual ke N atau ke I yang mungkin terjadi dikali probabilitas terjadi return ke I atau ke N. Nah, gitu. Itu adalah expected return atau return yang diharapkan jenis berdasarkan probabilitas. Nah, untuk menghitung return berdasarkan data lampau return adalah dengan menggunakan 3 cara, yaitu metode rata-rata, metode tren, dan metode acak. Berikutnya adalah penyebab munculnya resiko.
Brigham dan Houston menyatakan bahwa setidaknya ada 3 hal yang menjadi penyebab munculnya resiko, yaitu besarnya investasi, penanaman kembali cash flow, dan penyimpangan cash flow. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut harus dipahami dan dikelola oleh masing-masing investor demi menekan resiko seminimal mungkin. Ketiga faktor di atas adalah faktor yang bersifat eksternal. Faktor berikutnya yang layak diperhatikan adalah faktor internal seperti persepsi dan karakteristik investor dalam mengambil risiko yang juga dapat mempengaruhi keputusan akhir investasi. Nah, berdasarkan hal tersebut sehingga menimbulkanlah karakteristik-karakteristik dari investor. Nah, setidaknya ada 3 karakteristik investor yang kita kenal, yaitu risk averse, risk neutral, dan risk enthusiast. Masing-masing karakter tersebut akan turut mempengaruhi pilihan investasi yang diambil dan resiko yang akan didapatkan juga. Investor yang bertipe risk averse atau menyukai risiko sehingga mereka cenderung menuntut return yang sangat tinggi ketika harus membeli investasi dengan risiko yang tinggi juga. Menurut Brigham dan Houston, sebagian besar investor memiliki karakteristik risk averse. Nah, dari bab ini dapat disimpulkan bahwa hasil yang optimal dari investasi yang dilakukan akan semakin besar kemungkinan pencapaiannya jika setidaknya persiapan berupa analisa-analisa pada bab ini dilakukan. Proses analisa tidak hanya dilakukan pada awal, melainkan dilakukan selama investasi tersebut berjalan. Hal ini karena situasi dan kondisi usaha atau bisnis bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Investor yang jeli akan selalu membuat analisa return dan resiko atas investasinya dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi secara berkala. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.